Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Liman Haris di saluran Sandasan. Kali ini saya akan berbincang dengan Sandasan dengan anggota Dewan Jawa Timur, sahabat Matur Husairi dan aktivis Transparansi Jawa Timur, sahabat Dahlan. Assalamualaikum Pak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceria semua Pak, ini aktivis-aktivis semua Pak Matur ini meskipun sudah jadi dewan tapi gayanya gaya aktivis Mas yang dipakai Mas Dahlan. Oh, harusnya gitu ya. Tapi untuk sementara ke Mas Matur dulu Mas Dahlan ya. Siap. Oke. Pak Matur, berapa minggu yang lalu Jawa Timur sudah melakukan DPRD Jawa Timur melakukan paripurna pertanggungjawaban tahun 2019. Pak Matur sebagai mantan aktivis dan yang sekarang sudah menjadi anggota dewan, apa yang menjadi perhatian Bang Matur atas pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur di tahun anggaran 2019? Iya, kita harus proporsional ya, memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban dari APBD tahun 2019. Jadi kalau kita runut APBD 2019 ini kan direncanakan atau disusun oleh gubernur periode sebelumnya, yaitu Pak Dekarwo ya. 2018 ya? Juga oh iya betul. 2018 ya kan. Bu Hovifah itu dilantik 2018 akhir kan? Betul. Kalau nggak salah 2019 tentunya dirancang oleh Pak Dekarwo. Nah, otomatis itu kan menyelesaikan 5 tahunan di eranya Pak Dekarwo. Nah, di perubahan 2019 itu baru kemudian adopsi program yang dilakukan oleh Ibu Hovifah. Nah, di situ beliau mulai memasukkan program yang dibuat oleh SKPD meskipun ini kemudian masih tahap penyesuaian. Nah, di situ kita memberikan penilaian kemarin di rapat komisi. Saya kebetulan di komisi E. Jadi khusus di komisi E yang saya tahu memang kita memberikan beberapa catatan di fraksi saya terutama. Fraksinya Bapak Matur apa itu ya? Saya di fraksi Keadilan Bintang Nurani dengan PKS dan Hanura 1. Oke, lanjut temuannya Pak Matur. Nah, jadi saya mau memberikan masukan secara keseluruhan di pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 itu sementara fokus di komisi saya. Yang kemudian saya masukkan ketika rapat fraksi untuk memberikan penilaian karena secara formal ya yang memberikan penilaian terhadap LKPJ-nya Gubernur ini adalah fraksi. Nah, di pandangan umum dan di pandangan akhir fraksi itu, saya sebenarnya sempat membaca temuan-temuan BPK sebelum memberikan atau pandangan, belum menerima salinan. Iya, sebelum menerima LKPJ itu saya sudah mendapat LHP BPK kan. Nah, di LHP BPK ini kemudian
kita sinkronkan dengan laporan gubernur itu. Nah, pertama muncul silpa yang lumayan tinggi, itu 4, sekian triliun itu. Nah, alasan dari Pemprov kan ada efisiensi. Kalau menurut saya sebenarnya bukan efisiensi, tapi mereka ini yang kurang apa istilahnya, pintar menyerap anggaran, karena mungkin sejak dari perencanaan menurut saya yang sudah ada sebuah kekeliruan. Jadi kalau OPD ini merencanakan sebuah program atau kegiatan, saya pikir tidak ada silpa itu, bukan efisiensi sebenarnya. Jangan-jangan ya, dugaan saya, mereka ini bingung kemudian dengan merencanakan sebesar-besarnya anggaran, program dan kegiatan itu akhirnya juga nggak jalan. Jadi yang kedua, temuan yang lanjut. Gimana Pak Aliman? Lanjut dulu. Yang kedua, iya, oke. Yang kedua yang bikin saya kaget adalah karena saya beberapa tahun terakhir sejak 2016 itu fokus di tracking anggaran dana hibah. Nah, yang bikin saya kaget adalah ada di laporan itu per tanggal 17 Maret kalau tidak salah itu 2020 ada temuan 2,9 triliun penerima hibah yang belum menyetorkan. Dulu kami tracking berdasarkan LHP BPK itu di tahun anggaran 2013 sampai 2018 kita akumulasikan itu 1,1 triliun. Kok tiba-tiba di 2019 ini muncul angka 2,9 triliun meskipun itu terhitung sejak 17 Maret. Nah, kalau digabungkan dari 2013 sampai 2019 ini ada 4 triliun. Ini bukan angka main-main ini. 4 triliun bukan angka kaleng-kaleng kata anak-anak sekarang ya. Oke Pak Matur, untuk sementara ada dua poin itu ya. Ada banyak serapan anggaran yang tidak maksimal. Anggapan optimal, dari Pak Matul, anggaran dari Pak Matul ini mungkin ada persoalan dari sejak perencanaan. Yang kedua adalah ada temuan yang berulang-ulang bertahun, sebagaimana yang menjadi fokus dan dari aktivitasnya Pak Matur sebelum menjadi Dewan. Menurut tanggapannya Pak Sahabat Dahlan gimana tentang masalah Jawa Timur nih Pak Dahlan? Ada dua persoalan yang juga ada masalah yang berulang-ulang terjadi di Jawa Timur dan itu tidak bergeser masalahnya kalau bicara masalah LHP. Gimana Pak Dahlan menyikapinya ini? Ya, terima kasih Pak Aliman. Jadi kalau sebenarnya ini keprihatinan bersama ya. Baik, itu kan gambaran bagaimana potret tata kelola APBD di Jawa Timur. Kalau soal temuan LHP sejak 2013 kita itu sudah selalu menyampaikan bahwa satu ya alokasi dana hibah dari APBD provinsi itu setiap tahun selalu menjadi temuan, tidak hanya di 2019 kemarin gitu. Itu selalu menjadi temuan karena memang tidak ada mekanisme akuntabilitas yang serius dibangun. Dulu sempat Pak Dekarwo itu mau menginisiasi sebenarnya bagaimana ada model akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Itu cuman sepertinya itu tidak jelas itu, sehingga hibah yang jumlahnya hampir 5 triliun setiap tahun itu selalu penggunaannya selalu menjadi temuan BPK, baik itu di tingkat OPD maupun di tingkat penerima hibah gitu. Karena Pak Dahlan melihat ini ada unsur kesengajaan enggak dari pihak Pemprov? Oh ini kan sudah temuannya berulang-ulang di tempat yang sama, di akun rekening yang sama, kegiatan yang sama. Mestinya tindak lanjut dari BPK itu kan lebih serius dan tidak bisa berulang, mestinya tidak berulang-ulang karena mestinya. Gimana Pak Dahlan mengamati masalah ini sebagai aktivis dari Fitra? Ya, bisa juga itu indikasi ada kesengajaan atau kelalaian gitu ya dari pihak-pihak terkait, baik itu penerima maupun dari OPD gitu ya. Karena ini kan karena kasusnya
berulang dan memang semestinya harapan kita sih ada proses yang lebih lanjut ya, misalnya supaya ada efek jerah gitu, ada proses-proses peluang-peluang proses ke tindak pidana korupsinya. Nah itu apa namanya, kalau di penerima dan pihak SKPD yang apa namanya, yang mengelola dana hibah itu kan pihak terkait yang punya kepentingan. Nah, Pak Dahlan melihatnya BPK yang membiarkan temuan yang sama bertahun-tahun. Secara kalau tidak salah BPK itu dengan aturan yang dibuatnya akan mempunyai kewenangan untuk melimpahkan ini kepada pihak yang berwajib, pihak berwenang APH. Nah, selama 2013 sampai 2020 ini Fitra pernah nggak mendengar bahwa BPK melanjutkan itu ke pihak APH? Nah, itu yang belum kita lihat ya arah ke sana, karena memang secara institusi BPK memang dia tidak punya kewenangan sebenarnya untuk memproses itu ke APH gitu. Nah, tapi hasil audit BPK itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk awal bagi APH untuk menindaklanjuti apakah ini ada potensi tindak pidananya atau tidak gitu. Itu mestinya kita berharap APH juga lebih proaktif karena ini kan setiap tahun gitu ya, dan publik juga sudah tahu gitu. Ya. BPK memang penyelesaiannya adalah penyelesaian administratif berupa rekomendasi paling maksimal ya teguran lah. Oh gitu. Teguran. Nah, cuman apakah rekomendasi BPK yang administratif itu juga dilakukan, misalnya apakah gubernur memang benar-benar memberikan teguran gitu ya. Apalagi misalnya kasusnya ini berulang, bisa saja ada sanksi yang lebih berat kepada OPD penyedia hibah itu gitu. Berarti itu pengendalian internal maksudnya, pengadilan internal maksudnya ya, Pak? Ya. Pengendalian internal begitu. Oke. Pak Matur, Bang Dahlan melihatnya bahwa BPK itu tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan ini ke pihak APH. Bagaimana menurut Pak Matur yang sudah berapa tahun ya aktif di urusan LHP-an kalau Pak Matur? Gimana Pak Matur? Ya, memang masalahnya adalah LHP BPK ini kan sudah menjadi dokumen publik. Ketika itu sudah diserahkan hasilnya kepada DPRD atau ke Pemprov atau Pemkab ya. Karena ini ada rapat paripurnanya penyerahan hasil audit ini. Nah, kebetulan saya ikut waktu itu dan LHP ini saya minta karena ada gelagat kayaknya anggota ini nggak bakal dikasih gitu kan. Oh gitu. Nggak bakal dikasih LHP BPK. Kita komunikasi dengan BPK pun nggak mengcopy atau tidak menggandakan itu karena tidak ada permintaan. Nah, beda dengan di Sumatera Barat, Pemprov itu setwanya minta digandakan sebanyak jumlah anggota DPR yang ada. Jadi mereka itu bawa pick-up. Nah, nanti ketika rapat paripurna dibagikan satu-satu, Dewan bisa mencermati atau membaca hasil audit itu. Jadi sebagai pelengkap dari bentuk pengawasan kita sebagai anggota DPRD kan gitu. Ya. Nah, bagaimana dokumen publik ini sebenarnya digunakan oleh publik, oleh masyarakat, bisa kemudian berdasarkan LHP BPK ini, kalau memang ada indikasi tidak ada perbaikan atau itikat baik dari penerima untuk menyelesaikan SPJ-nya ini, ya kita bisa. Bahkan saya sangat menyayangkan dan bertanya-tanya kenapa dengan LHP BPK sekian tahun kemudian fantastisnya di APBD 2019 ini muncul 2,9, Dewan tak bergeming gitu. Mestinya kan mengambil sebuah tindakan. Yang saya baca di Undang-Undang
pemerintahan daerah itu kan sebenarnya DPRD bisa membuat pansus terkait temuan BPK itu, yang kemudian meminta BPK untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Sebenarnya kan ranahnya ke sana. Tidak lanjut. Saya lihat ya nggak tahu pertindaklanjut dari Dewan sendiri, saya nggak tahu pertimbangannya apa. Gitu loh. Gitu. Nah, karena ini sudah menjadi dokumen publik, ya tinggal kita sekarang masyarakat, teman-teman LSM, aktivis, ya kalau memang ingin membawa itu ke ranah hukum, ya silakan, sah sebenarnya. Nah, sebetulnya di peraturan BPK nomor 2 ya tahun ini ada kewenangan BPK loh untuk menindaklanjuti kalau pihak terkait tidak mau menindaklanjuti atas saran dari BPK. BPK mempunyai kewenangan untuk melimpahkan ini kepada APH. Ini diatur di peraturan BPK nomor 2 tahun 2017, Pak Matur. Artinya masuk wewenang ya itu. Kewenangannya. PPH berwenang. Oh. Itu. Ini pasal peraturan BPK sendiri, peraturan BPK nomor 2 tahun 2017. Nah, dari sini sebetulnya saya melihat ada kesengajaan dari pihak BPK sendiri sebetulnya ini berlarut-larut menjadi sebuah temuan tiap tahun. Baik. Gitu, Pak. Menurut saya gini, jadi ada inkonsistensi yang terjadi di lembaga bank. Jelas. Halo. Lanjut. Jelas nggak? Jelas. Jadi ada inkonsistensi ya di lembaga Badan Pemeriksa Keuangan kita ini, perwakilan Jawa Timur ini, terkait dengan hasil audit mereka. Jadi kalau tadi di peraturan BPK nomor 2 itu memang ada kewenangan untuk melimpahkan ke aparat penegak hukum, kenapa itu tidak dilakukan? Dan ini kan berulang-ulang sejak tahun 2013, APBD 2013, dan muncul di tahun 2019 dengan angka yang fantastis. Angka 2,9 ini anehnya lagi di BPK itu, di auditnya itu bukan di buku 3, Pak Aliman. Ya. Tapi muncul di buku 2 yang di situ terkait dengan pengendalian internal. Bukan kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait audit keuangan itu. Ini kan ada sesuatu yang menjadi tanda tanya besar bagi saya. Ini kenapa gitu kan? Apakah karena di tahun 2019 itu terjadi semacam balas budi politik, atau kemudian menjelang tahun politik karena pemilu? Ini kan menjadi liar pertanyaan publik, termasuk saya. Kan gitu. Oke, Pak Matur, lebih jelasnya juga Pak Dahlan ya, lebih jelasnya di peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 ini pasal 9 ayat 2 ini anunya klausulnya ya. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 klasifikasi tidak lanjut belum sesuai dengan yang direkomendasi, atau yang direkomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Nah, ini klausulnya ini pasal 9. Ya, dapat. Saya baca itu dapat. Ya, dapat. Artinya kalau dapat kan BPK kan mestinya kalau betul-betul ingin meluruskan semua ini kan boleh-boleh saja, karena memang berulang-ulang terjadi setiap tahun kan gitu. Gimana menurut Pak Dahlan ini? Ya, kalau saya agak ini tafsir di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Karena nanti juga BPK akan berkelit, instansi berwenang itu kan bisa ke kepala OPD-nya, kepala pengawas internalnya, dan lain sebagainya gitu. Tidak kemudian harus ke aparat penegak hukum.
Nah, meskipun itu sebenarnya memungkinkan karena tafsir. Cuman kalau perdebatan tafsir perundangan itu memang agak susah gampang gitu ya memperdebatkannya. Cuman memang sebenarnya begini. Jadi fungsi BPK itu kan untuk untuk pengendalian internal, bagian dari akuntabilitas pengelolaan anggaran negara gitu. Nah, salah satunya adalah melalui audit BPK gitu. Nah, siapa kemudian yang menjadi objek objek audit? Tentu pelaksana dan penerima pelaksana anggaran lah, pelaksana dan pengelola anggaran itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau audit BPK itu ada dua poin penting gitu ya menurut saya, yaitu poin administratif terkait dengan pengadilan internal tadi, juga poin politik gitu. Karena salah satu tugas DPRD itu juga sebenarnya bagaimana meminta Pemprov, meminta penjelasan Pemprov terkait dengan tindak lanjut hasil audit BPK. Dan saya setuju Mas Matur. Gitu. Artinya kalau misalnya apa yang ada di rekomendasi BPK itu tidak dijalankan, maka DPRD secara politik bisa menginisiasi pansus gitu ya, untuk kemudian meminta penjelasan kan kenapa ini tidak ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Nah, publik sebenarnya juga bisa gitu ya menyampaikan itu kepada pengaduan itu kepada APH. Gitu. Nah, biasanya di Bojonegoro misalnya beberapa hasil audit BPK itu sudah, kemarin saya sempat diskusi juga soal itu ya. Di Bojonegoro itu kejaksaan misalnya sudah melakukan proses sebelum penyidikan dulu ya. Nah, itu didasarkan pada hasil audit BPK. Cuman memang kalau itu mengarah kepada tindak pidana korupsi, proses hukumnya akan panjang karena harus dibuktikan apakah ada kerugian negara. Kan undang-undang korupsi sekarang begitu, apakah ada kerugian negara. Nah, untuk membuktikan ada kerugian negara itu kan ada secara jumlah nominal itu dihitung oleh BPKP. Ada proses selanjutnya setelah hasil audit BPK. Halo Mas Matur. Kayaknya dia tertidur kali. Mas Matur. Masih gangguan kayaknya. Jadi Mas Dahlan, itu tafsir ya menurut Mas Dahlan bahwa itu bisa saja itu bukan kepada APH gitu menurut Mas Dahlan ya? Ya, karena pihak berwenang itu kan bisa kecuali secara eksplisit ya, misalnya ketika tidak ada tindak lanjut dari temuan BPK, maka BPK punya kewenangan untuk menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti gitu. Misalnya begitu. Oke. Mas Matur, apa yang dikatakan Mas Dahlan ini sebetulnya ada sebetulnya kewenangan dari Dewan untuk menindaklanjuti temuan BPK ini, bisa bentuk pansus, bisa bentuk apa saja. Ini di Jawa Timur ada nggak Pak Matur tindak lanjut dari LHP BPK yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur? Saya tambahkan sedikit begini ya. Hasil audit BPK itu kan bagian dari dokumen pertanggungjawaban yang DPR sebenarnya berhak untuk menerima itu. Cuman memang di beberapa tempat itu hanya pimpinan yang dapat. Di beberapa tempat. Di beberapa tempat itu hanya pimpinan. Mestinya itu kan semua anggota akan dapat, Mas Dahlan. Betul, apalagi kalau pimpinannya itu sudah satu partai dengan kepala daerahnya, ya pasti tidak akan dibagi dengan anggota. Ini pengalaman ya, kayak kemarin waktu saya diskusi di Tuban dan di Bojonegoro itu juga begitu, tapi oleh teman-teman yang lain, oleh inisiatif anggota dewan yang lain, mereka meminta langsung kepada BPK. Oke, Mas Matur, nyambung, Mas Matur. Ya, nyambung. Apa yang dikatakan Mas Dahlan tadi sebetulnya LHPBK itu bagian tak terpisah dari pertanggungjawaban pemerintah sebetulnya. Dan Dewan itu sebetulnya punya kewenangan untuk merespon dengan tindak lanjut hasil temuan BPK sebetulnya. Di Jawa Timur ada nggak rapat atau apa istilahnya untuk membahas tentang masalah tindak lanjut dari temuan BPK?
Ya, sepengetahuan saya sejak kita menelusuri LHPBPK terkait pertanggungjawaban gubernur tiap tahun itu tidak pernah saya mendengar bahwa ada gerakan atau tindak lanjut di Dewan, termasuk di 2019 ini, APBD 2019 ini, yang angkanya fantastis itu pun dibiarkan berlalu begitu saja oleh teman-teman di Dewan. Atau barangkali memang belum besar saya. Atau memang belum waktunya, Pak Mas Matur aja ngaceng mau melaksanakan itu mungkin. Enggak ya, memang belum ada agenda ya. Nah, enggak, justru ini sudah kelewatan momennya. Kan paripurna pandangan akhir fraksi kan sudah selesai. Iya. Sudah selesai, kemudian LKPJ-nya ini sudah dinyatakan diterima dan kemudian BPK memberikan penghargaan wajar tanpa pengecualian. Wah, ini sebuah kebanggaan katanya gitu kan. Tapi bagi saya kan apa arti sebuah BTP kalau kemudian ternyata ini menjadi langganan temuan BPK dan tindak lanjutnya juga nihil gitu loh. Kalau teman-teman kalau teman-teman anggota Dewan Provinsi itu mempunyai pemikiran dan perspektif yang sama dengan Pak Matur, mestinya bisa saja ini temuan yang berulang-ulang per tahun ini bisa membentuk pansus dong untuk merespon ini, kan begitu ya Pak Matur? Lah, undang-undangnya kan memberikan ruang untuk itu yang saya baca. Oh gitu. Jadi dibentuk pansus, kemudian pansus ini nanti meminta BPK untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Nah hasilnya ya kalau bagi saya lebih mantap itu kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum biar menjadi pembelajaran bersama. Terus sekarang apa langkah-langkah atau publik? Sekarang apa langkah Pak Matur kalau sekarang sudah memahami bahwa Dewan sebetulnya mempunyai kewenangan untuk itu? Sekarang Pak Matur sebagai mantan aktivis apa yang akan dilakukan? Apakah mau mendorong ini menjadi sebuah agenda di Dewan atau gimana Pak Matur? Saya akan mencoba itu meskipun saya harus tahu diri begitu ya. Saya ini partai kecil yang bergabung di fraksi KBN ini. Ya kalau kemudian nanti umpama saya usulkan lewat fraksi nggak jalan kan saya bisa mengusulkan atas inisiatif pribadi umpama karena ini arahnya untuk perbaikan. Kita cobalah urusan gagal atau diterima atau tidak kan. Lihat nanti, yang penting ada gerakan gitu kan. Nunggu rukyat gitu ya. Iya, kita harus lihat kekuatan kita juga di dalam gitu. Pak Dahlan. Kalau urusan tafsir di pasal 9 tadi di peraturan BPK itu seumpama gitu ya, itu bisa diarahkan, BPK bisa langsung memberikan itu ke APH. Temuan berulang-ulang ini, Mas Dahlan kan ini aktivis gitu ya, sensitivitasnya kan tidak hanya sekedar secara formal. Apakah tidak curiga Mas Dahlan bahwa ini adalah sebuah permainan dari BPK sendiri untuk menjadi apa gitu kepada SKPD yang mengeluarkan masalah hibah, Mas Dahlan? Ya kalau bicara soal kecurigaan pasti tentu ada ya, karena kita berangkatnya selalu dari hal yang ya kecurigaan itulah. Untuk memperbaiki sesuatu itu kita harus selalu curiga gitu. Gitu ya. Gitu. Gak boleh husnudzon ya, harus suudzon ya. Iya, kalau tidak boleh bersangka baik gitu. Jadi harus curiga. Nah, menurut saya sih karena audit BPK itu kan ada proses klarifikasi, ada proses konfirmasi gitu ya. Termasuk misalnya ke DPRD juga. Ke DPRD itu kan juga bagian dari sebenarnya untuk memfinalkan hasil audit gitu. Karena harusnya yang disampaikan ke DPRD itu sudah hasil audit oleh BPK. Kan ada audited dan non unaudited gitu kan, kalau di dokumen apa. Iya. Artinya apa yang disampaikan ke DPRD itu sudah harus proses audit di BPK gitu. Nah, kalau soal apakah kemudian ada permainan gitu ya dalam proses ini, saya kira beberapa fakta misalnya
kita pernah dengar ada auditor BPK yang ketangkep dan lain sebagainya, ya proses itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa dalam proses audit itu juga ada peluang-peluang terjadi permainan. Permainan gitulah. Ya. Ini kesimpulannya dari Mas Dahlannya bahwa hasil audit itu tidak lepas dan tidak steril dari permainan-permainan gitu. Makanya temuan berulang-ulang ini juga tidak menutup kemungkinan potensial adalah lahan permainan itu gitu Mas Dahlan. Ya, kalau melihat kasusnya yang berulang dan tidak ada tindakan tegas, menurut saya ya kemungkinan gitu ya, ada peluang-peluang di situ. Gitu. Oke, Mas Matur. Ini pendapatnya Mas Dahlan semacam itu. Dewan sebagai anggota yang memang digaji oleh negara untuk ngawasi, gimana menurut Pak Matur ini? Ini nyata apa lebih seperti kalau Mas Dahlan tadi kan kemungkinan. Kalau dewan dengan tugas pengawasannya apa sudah merasakan itu benar-benar terjadi gitu Mas Matur? Kalau saya kecurigaan itu sejak dulu dan dibawa sampai sekarang sebenarnya. Gitu ya. Jadi ruang-ruang untuk terjadi apa istilahnya tawar menawar atau deal apa gitu kan, kalau saya masih tetap pakai hidung itu untuk mencium aroma itu gitu kan. Nah makanya saya kaget ini kenapa kok tenang-tenang saja di dalam gitu loh. WTP ini selalu dimaknai sebuah penghargaan yang luar biasa gitu kan. Tapi bagi kita WTP ya urusan administratif yang terpenuhi. Kemudian pelanggaran di lapangan ini bukan sebuah jaminan. Buktinya kemudian dengan angka 2,9 di dana hibah yang tidak ter-SPJ-kan, ini kan sebuah pukulan telak untuk Pemprov Jatim. Meskipun Pemprov ini bacaan. Duh, karena ngodinnya. Halo. Hah? Halo. Putus ya? Halo Pak Liman. Halo gangguan, halo. Putus. Iya. Gangguan barusan. Gimana? Yang tadi sampai kemana ya Pak Mas Matur? Mas Matur tadi sampai ke sebagai tugas pengawas gitu ya, masih membawa kecurigaan itu gitu ya. Iya, jadi kecurigaan saya masih terbawa sampai sekarang. Saya di legislatif di Indrapura itu. Kenapa? Temuan ini kan berulang. Kenapa kemudian ketika angka fantastis ini muncul lagi di APBD 2019 tidak ada sikap yang tegas dari pihak legislatif? Hak pengawasannya ini di mana kontrolnya gitu loh. Padahal kita tadi sepakat bahwa laporan pertanggungjawaban gubernur dengan LHP BPK ini kan satu kesatuan bentuk evaluasi kita. Nah, kalau pihak Pemprov dalam hal ini eksekutif dan legislatif punya komitmen yang sama untuk membenahi tata kelola dana hibah khususnya, tentunya kita harus mencarikan solusi. Ini bagaimana tata kelolanya biar penerima ini tidak seenaknya saja menerima hibah, kemudian SPJ-nya tidak diserahkan. Ini kan menjadi tanda tanya besar, apalagi kalau saya amati dana hibah ini mengalir deras ke Madura. Tambah curiga lagi saya. PPM di Madura rendah, kemiskinannya tinggi. Terus dampaknya apa gitu kan? Iya. Oke Mas Dahlan, itu yang disampaikan aktivis yang sekarang jadi anggota dewan gitu. Mantan aktivisnya masih di bawah Mas Dahlan. Gimana Pak Dahlan menyikapi masalah ini? Apa yang ingin disampaikan Mas Dahlan kepada Dewan Provinsi agar tidak sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Dewan yang di atas ini? Apa seharusnya yang harus dilakukan oleh legislatif di Jawa Timur
tentang masalah Pemprov ini? Ya, menurut saya begini Pak Aliman dan Pak Matur ya. Jadi DPRD itu kan fungsi pengawasannya melekat terkait dengan pengawasan terhadap APBD gitu ya. Karena APBD ini kan bentuknya perda dan disetujui antara eksekutif dan legislatif. Nah, hibah ini kan bagian dari proses dan tahapan di APBD gitu. Nah, salah satu bentuk pengawasannya ya memastikan bahwa setiap alokasi itu terjaga tingkat akuntabilitasnya gitu. Artinya ya dapat dipertanggungjawabkan, dan yang lebih penting ya tadi itu yang dimaksud Pak Mas Maktur gitu. Ada dampak itu. Kalau hibahnya 5 sampai 6 triliun setiap tahun, ini dampaknya apa nih? Ini jangan-jangan hibah ini mainan setiap tahun gitu ya, sesuatu yang memang menjadi rutinitas setiap tahun, dan ya kita tahu lah bahwa ada peluang-peluang rente di situ gitu ya dari proses-proses. Jadi Mas Dahlan menginginkan bahwa DPRD Jawa Timur tidak mendiamkan tentang masalah temuan temuan di BBK ini ya, tidak boleh dibiarkan sebagaimana sebelum-sebelumnya, harus ada langkah-langkah politik lanjutan gitu Mas Dahlan. Ya, menurut saya penting itu untuk ada langkah-langkah politik dari DPRD supaya ini tidak terulang satu ya. Yang tujuan besarnya kan supaya tata kelola di APBD di Jawa Timur ini menjadi lebih baik gitu. Nah, itu menurut saya perlu tindakan-tindakan politik dari DPRD menurut saya selaku pemegang ini ya mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Gitu. Harus ada langkah-langkah politik yang tidak hanya tegas tapi keras gitu ya Mas Dahlan ya. Ya, keras dan tidak, saya kira tergantung ini ya, tergantung dinamika internal juga. Menurut saya kan politik itu kan sesuatu yang rumit. Nah, Pak Matur lebih paham lah bagaimana dinamika di dalam. Yang penting kan kemudian ada aturan-aturan, misal tatip di DPR itu menjamin untuk menjamin untuk itu. Karena setiap anggota DPR punya hak lah. Misalnya di setiap paripurna penyampaian pandangan umum terkait dengan LKPJ ya disampaikan aja bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan BPK ini. Oke, apakah makasih. Di dalam sudah ada yang menyuarakan seperti itu atau belum? Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan publik juga. Gitu. Oke, Pak Matur sebagai closing statement, karena saya lihat ada kegelisahan dalam gerakan Pak Matur ini di gambar ini, karena ditunggu acara kayaknya. Pak Matur sebagai closing statement, silakan apa yang ingin disampaikan Pak Matur. Saya kasih kesempatan. Begini, saya sangat berharap sebenarnya ada semacam sinergitas gerakan di luar dan di dalam. Artinya di luar, saya berharap teman-teman aktivis, teman-teman LSM, mahasiswa dan masyarakat yang paham tentang anggaran APBD di kabupaten maupun di Provinsi Jawa Timur, ini ada sinergitas, ada kerjasama yang sama-sama mengarah kepada pembenahan sistem di dalam. Saya akan memerankan diri setiap apa yang sudah menjadi dokumen. Ya, Pak Aliman, bisa didengar. Lanjut. Saya akan memerankan diri sesuai dengan kewenangan dan hak saya di legislatif. Kemudian dokumen yang memang saya pahami itu menjadi dokumen publik akan saya floor ke publik. Saya akan, kebetulan saya lagi buat website pribadi ya. Nanti di sana akan saya buat satu space yang di sana mungkin bisa kita upload LKPJ-nya gubernur, RKA dan segala macam. Lebih-lebih sebenarnya saya berharap dokumen APBD ini juga bisa saya upload di situ. Tapi sayangnya sampai detik ini saya sendiri baru menerima ringkasan dari APBD 2020. Sebagaimana juga sudah saya bagi-bagi ke Mas Dahlan dan teman-teman yang lain gitu kan. Sampai detik itu ya hanya ini yang bisa saya lakukan. Okay. Mohon dukungannya sebagai dengan gerakan yang bisa kita lakukan ini
semoga Jawa Timur akan lebih baik lah tata kelola keuangannya ke depan. Itu Pak Aliman. Oke, Pak Mastur. Mas Dahlan, untuk closing statement, gimana enaknya saran-sarannya? Ya, kalau kita sebagai masyarakat ya, tentu berharap bahwa Pemprov, baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar memang menjalankan mewujudkan tata kelola anggaran itu yang sekali lagi akuntabel ya, karena adanya temuan-temuan BPK setiap tahun ini menunjukkan bahwa memang ya ada masalah dalam pengelolaan anggaran daerah. Nah, itu menurut saya butuh pengawasan yang cukup kuat baik dari DPRD maupun dari publik. Menarik kemarin misalnya teman-teman sudah melakukan demonstrasi mendorong pernyataan DPR. Nah, sebenarnya itu momentum DPRD untuk melakukan sesuatu lah. Tadi Pak Aliman bilang gerakan politiknya seperti apa, berangkat dari kasus. Karena itu kan sebenarnya sudah menjadi isu publik soal hibah ini. Nah, tinggal bagaimana gerakan politik di internal DPRD merespon itu. Nah, satu hal lagi kita juga berharap bahwa di APBD di Jawa Timur ini cukup besar gitu ya, tapi dampaknya masih belum cukup maksimal. Artinya angka kemiskinannya juga masih cukup tinggi. Nah, salah satunya ya karena persoalan-persoalan begini tidak efektifnya anggaran itu, karena banyak alokasi anggaran yang tidak terlalu urgent itu yang dialokasikan sehingga tidak berdampak secara serius terhadap peningkatan kemiskinan. Dan ini sudah kita beberapa kali, saya pernah ketemu Bapeda juga sudah kita sampaikan itu, tapi ya memang nggak tahu Jawa Timur ini agak susah-susah gimana gitu ya, baik periode yang lalu maupun periode yang gitu ya. Agak ruwet gimana gitu. Nah. Oke Mas Dahlan, itu ya harapan besarnya Mas Dahlan. Ya, satu lagi ya. Jadi kita harus belajar dari salah satu. Jawa Timur kan juga tidak termasuk daerah yang bersih. Kemarin beberapa SKPD juga menjadi pesakitan KPK karena misalnya kasus korupsi terkait dengan inisiatif Raperda dan lain sebagainya. Artinya bahwa publik tentu berharap bahwa pengelolaan anggaran itu bebas dari persoalan-persoalan korupsi. Oke, saya kira itu Pak Alim. Siap Pak Dahlan, Ketua Fitra Jawa Timur, dan Pak Matur sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hasil sanrasan ini bermanfaat pada publik, khususnya publik Jawa Timur, dan mudah-mudahan juga didengar oleh Pemprov Jatim dan juga para pihak terkait. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.